Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup E akan menjelaskan tentang starvation, kwashiorkor, and marasmus. Yang beranggotakan saya sendiri, Reda Salsabila dengan NIM 236131113 dan teman saya. Saya Rosiana Amelia dengan NIM 236131109. Saya Rizal Zara Faroji dengan NIM 23613110. Saya Sandrina Rahmaisan dengan NIM 236131111. Saya Tiara Saskia Maharani dengan NIM 236131112. Oke, dilanjutkan dengan introduction. Yang pertama ada kwashiorkor dan marasmus adalah bentuk kekurangan gizi yang parah. Mereka dapat ditemukan dalam kasus kelaparan yang sangat parah dan lebih sering terjadi di negara berkembang. Selama kelaparan, tubuh berada di bawah tekanan metabolisme dan perlu beradaptasi untuk bertahan hidup. Tubuh beralih ke beberapa mekanisme hormonal atau enzimatik dan jalur metabolisme lainnya untuk memasok bahan bakar yang dibutuhkan sel-sel tubuh dan organ. Hal-hal yang akan didiskusikan pada presentasi kali ini adalah yang pertama, perbedaan kwashiorkor dan marasmus, dan yang kedua, penjelasan tentang metabolisme yang melatar belakangi kondisi kwashiorkor dan marasmus, dan yang ketiga, penjelasan dengan diagram alur tentang kelaparan ketoasidosis bisa terjadi saat kelaparan. Yang pertama, kwashiorkor merupakan ditandai dengan edema perifer pada seseorang yang menderita kelaparan. Edema disebabkan oleh hilangnya keseimbangan cairan antara tekanan hidrostatik dan tekanan onkotik pada dinding pembuluh darah kapiler. Konsentrasi albumin berkontribusi terhadap tekanan onkotik yang memungkinkan tubuh untuk menyimpan cairan di dalam pembuluh darah. Anak-anak dengan kwashiorkor ditemukan memiliki kadar albumin yang sangat rendah dan akibatnya cairan tubuh mereka terkuras secara intravaskular. Selanjutnya, hormon antidiuretik atau ADH meningkat sebagai respon terhadap hipovolemia yang mengakibatkan edema. Renin plasma juga merespon secara agresif, menyebabkan retensi natrium. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap edema. Kwashiorkor juga ditandai dengan rendahnya kadar glutathione atau antioksidan. Hal ini dianggap mencerminkan tingginya tingkat stres oksidan pada anak yang kekurangan gizi. Kadar oksidan yang tinggi biasanya terlihat selama kelaparan dan bahkan terlihat pada kasus peradangan kronis. Salah satu langkah untuk membalikkan keadaan ini adalah dengan meningkatkan status gizi dan antioksidan yang mengandung sulfur. Ada juga teori eksperimental yang menyatakan bahwa perubahan dalam mikrobioma atau virus berkontribusi pada malnutrisi edematosa, namun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanismenya. Selanjutnya, marasmus. Penyebab dari marasmus ini adalah asupan kalori total yang tidak mencukupi. Patofisiologi malnutrisi melibatkan kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan dalam asupan energi atau nutrisi. Malnutrisi dapat menyebabkan penurunan atau kenaikan berat badan yang tidak direncanakan, indeks massa tubuh atau IMT yang tinggi atau rendah, dan kekurangan atau kelebihan vitamin dan mineral. Malnutrisi akan mempengaruhi fungsi otot, kardiorespirasi, hingga sistem imun. Selanjutnya, apa perbedaan kwashiorkor dan marasmus? Kwashiorkor adalah manifestasi parah dari kekurangan gizi protein energi. Hal ini terkait dengan diet berkualitas buruk, tinggi karbohidrat tetapi rendah kandungan protein, sehingga anak mungkin memiliki asupan energi total yang cukup. Marasmus adalah manifestasi parah dari malnutrisi protein energi, itu terjadi sebagai akibat dari kekurangan kalori total. Hal ini menyebabkan hilangnya jaringan adiposa dan otot secara terangan. Anak mungkin memiliki nilai berat untuk tinggi yang lebih dari 3 standar deviasi di bawah rata-rata untuk usia atau jenis kelamin.
Seorang anak dengan marasmus dapat mengembangkan edema piting karena kekurangan protein. Ini dikenal sebagai marasmic kwashiorkor. Marasmus dikaitkan dengan prognosis yang lebih baik daripada kwashiorkor, tetapi masih dikaitkan dengan kematian yang relatif tinggi. Perbedaan utama antara kwashiorkor dan marasmus terletak pada ketersediaan energi dan respon metabolik tubuh. Pada kwashiorkor, asupan energi relatif cukup, tetapi protein sangat kurang. Sementara pada marasmus, baik energi maupun protein sangat kurang. Selanjutnya, metabolisme yang melatar belakangi kondisi kwashiorkor dan marasmus. Pada kwashiorkor, metabolisme dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara asupan protein yang rendah dan kebutuhan tubuh untuk sintesis protein. Defisiensi protein menyebabkan penurunan sintesis albumin di hati, yang mengakibatkan penurunan tekanan onkotik plasma dan menyebabkan edema. Gangguan metabolisme lipid terjadi karena berkurangnya produksi apolipoprotein, menyebabkan akumulasi lemak di hati atau fatty liver. Stres oksidatif meningkat akibat penurunan antioksidan yang bergantung pada protein seperti glutathione. Resistensi insulin dapat terjadi menyebabkan gangguan metabolisme glukosa. Hal ini menyebabkan penurunan sintesis albumin dan protein plasma lainnya yang mengakibatkan edema dan perubahan fungsi hati. Dan pada marasmus ditandai oleh adaptasi metabolik terhadap kekurangan energi kronis, di mana tubuh menggunakan cadangan lemak dan protein otot sebagai sumber energi. Tubuh mengalami adaptasi metabolik dengan menurunkan laju metabolisme basal untuk menghemat energi. Terjadi lipolisis yang meningkat untuk menyediakan energi, menyebabkan hilangnya jaringan lemak. Katabolisme protein otot meningkat untuk menyediakan asam amino sebagai substrat gluconeogenesis. Kadar hormon tiroid dan insulin menurun, sementara kadar kortisol dan hormon pertumbuhan meningkat, mencerminkan respon tubuh terhadap kelaparan. Proses ini melibatkan peningkatan lipolisis dan proteolisis untuk mempertahankan kadar glukosa darah dan fungsi organ vital. Marasmus kwashiorkor adalah gabungan dari kekurangan energi dan protein. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, fungsi organ, dan kekurangan vitamin dan mineral yang lebih parah. Selanjutnya, ketoasidosis terjadi saat kelaparan. Ketoasidosis adalah keadaan metabolik yang berhubungan dengan konsentrasi badan keton serum dan urin yang tinggi secara patologis, yaitu aseton, asetoasetat, dan beta-hidroksibutirat. Selama keadaan katabolik, asam lemak dimetabolisme menjadi badan keton, yang dapat dengan mudah digunakan sebagai bahan bakar oleh sel-sel individual dalam tubuh. Dalam kondisi normal, sel mengandalkan glukosa darah bebas sebagai sumber energi utama yang diatur oleh insulin, glukagon, dan somatostatin. Sesuai dengan namanya, ketoasidosis kelaparan adalah respon tubuh terhadap hipoglikemia puasa berkepanjangan yang menurunkan sekresi insulin, mengalihkan biokimia menuju lipolisis dan oksidasi asam lemak produk sampingan untuk memastikan sumber bahan bakar bagi tubuh. Untuk ketosis kelaparan, ketosis ringan umumnya berkembang setelah puasa 12 hingga 14 jam. Jika tidak ada sumber makanan, seperti dalam kasus kekurangan sosial ekonomi atau gangguan makanan yang ekstrim, hal ini akan menyebabkan biokimia tubuh berubah dari ketosis menjadi ketoasidosis secara progresif. Seperti dijelaskan di bawah, hal ini dapat dilihat pada kasesia akibat keganasan yang mendasarinya. Pasien dengan disfagia pasca operasi atau pasca radiasi dan asupan oral yang buruk dalam waktu lama. Untuk ketosis kelaparan, ketosis ringan umumnya berkembang setelah puasa 12 hingga 14 jam. Jika tidak ada sumber makanan, seperti dalam kasus kekurangan sosial ekonomi atau gangguan makanan yang ekstrim, hal ini akan menyebabkan biokimia tubuh berubah dari ketosis menjadi ketoasidosis secara progresif. Berikut merupakan diagram alur ketika ketoasidosis terjadi saat kelaparan. Nah, lalu berikutnya alur ketika ketoasidosis terjadi saat kelaparan.
Yang pertama yaitu kelaparan dimulai. Kelaparan dimulai karena tidak ada asupan makanan selama periode waktu yang lama, lalu simpanan glikogen dalam tubuh telah habis. Yang kedua, glukogenesis. Hati mulai memproduksi glukosa dari sumber non-karbohidrat seperti asam amino dan gliserol. Lalu pemecahan protein otot menyediakan asam amino. Yang ketiga, lipolisis. Lipolisis yaitu simpanan lemak dipecah menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Lalu gliserol digunakan untuk gluconeogenesis. Yang keempat, ketogenesis. Ketogenesis terjadi di hati, yaitu asam lemak bebas diubah menjadi badan keton atau asetoasetat, beta-hidroksibutirat, dan aseton karena rendahnya kadar insulin dan tingginya kadar glukagon. Lalu yang kelima, peningkatan produksi badan keton, yaitu badan keton dilepaskan ke dalam aliran darah sebagai sumber energi alternatif untuk jaringan seperti otak, otot, dan jantung. Lalu yang terakhir, ketoasidosis. Akumulasi badan keton menurunkan pH darah yang menyebabkan asidosis metabolik. Lalu gejala dapat mencakup mual, muntah, nyeri perut, napas berbau buah, dan pernapasan dalam cepat. Dalam keadaan kelaparan yang ekstrim, setelah glukosa bebas habis dan cadangan glikogen tubuh habis, asam lemak menjadi sumber bahan bakar utama. Hal ini biasanya terjadi setelah 2 atau 3 hari puasa. Setelah beberapa hari puasa, katabolisme protein dimulai dan otot dipecah, melepaskan asam amino dan laktat dalam aliran darah, yang dapat diubah menjadi glukosa oleh hati. Proses biokimia ini bertanggung jawab untuk wasting dan kasesia yang terlihat selama kelaparan. Pengobatan ketoasidosis kelaparan mirip dengan AKA. Pasien perlu dimonitor untuk sindrom refeeding yang berhubungan dengan kelainan elektrolit yang terlihat ketika pemberian makan secara agresif dimulai pada individu yang kelaparan dalam waktu lama. Insulin yang dihasilkan menyebabkan pergeseran transseluler yang signifikan, dan karenanya mirip dengan AKA. Pemantauan dan penggantian kalium, fosfat, dan magnesium sangatlah penting. Pengobatan pasien dewasa yang mengalami ketoasidosis diabetikum ringan tanpa komplikasi dapat diobati dengan insulin lipospo subkutan setiap jam dalam pengaturan perawatan non-intensif mungkin aman dan hemat biaya dibandingkan dengan pengobatan dengan insulin reguler intravena dalam pengaturan perawatan intensif seperti yang ditunjukkan dalam banyak penelitian. Pasien dapat dialihkan ke insulin yang diberikan secara subkutan ketika DKA telah teratasi dan mereka dapat makan. Pasien yang sebelumnya diobati dengan insulin dapat direkomendasikan untuk menggunakan dosis rumahan jika mereka telah terkontrol dengan baik. Pasien yang tidak sensitif terhadap insulin harus menerima regimen insulin multidosis yang dimulai dengan dosis 0,5 hingga 0,8 unit per kilogram per hari untuk mencegah kambuhnya ketoasidosis pada masa transisi. Infus insulin harus dilanjutkan selama 2 jam setelah dimulainya insulin subkutan dan periksa gula darah dan profil metabolik lengkap lagi sebelum menghentikan infus insulin. Jika pasien tidak dapat mentoleransi asupan oral, insulin intravena dan cairan dapat dilanjutkan. Penggunaan analog insulin kerja panjang selama penata laksanaan awal DKA dapat memudahkan transisi dari terapi insulin intravena ke subkutan. Dampak jangka panjang. Kedua kondisi ini dapat menyebabkan gangguan perkembangan kognitif yang berlangsung hingga dewasa. Anak-anak yang pernah mengalami kwashiorkor atau marasmus berisiko lebih tinggi mengalami penyakit kronis di masa dewasa. Baik, untuk pencegahan malnutrisi energi protein pada penyakit marasmus dan kwashiorkor ini meliputi yang pertama pemberian ASI.
ASI mengandung protein dan energi yang penting untuk pertumbuhan dan fungsi organ. Dan yang kedua, makanan yang seimbang. Makanan seimbang yang mengandung protein, energi, vitamin, dan mineral penting untuk fungsi organ dan pertumbuhan. Dan yang terakhir, pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit ini seperti infeksi dan cacing dapat membantu pencegahan kekurangan protein dan energi. Kesimpulannya, kedua kondisi ini, marasmus dan kwashiorkor dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, perkembangan kognitif terhambat, dan meningkatkan risiko infeksi. Diagnosis dini dan penanganan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang dan kematian. Baik, kita sudah berada di penghujung presentasi. Mohon maaf atas kesalahan kata, atau pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.